Stefano Pioli resmi menambah durasi kontrak bersama AC Milan. Berdasarkan klaim Sky Sports, Stefano Pioli akan terikat kontrak hingga tahun 2023. Dalam klausulnya, ia akan menerima gaji sebesar 3,5 juta euro per tahun plus bonus. Setelah melewati 7 pertandingan musim 2019-2020 lalu, Stefano Pioli direkrut Milan guna menggantikan Marco Giampolo. Dan sejak saat itu, Pioli berhasil membawa Milan finish di peringkat kelima di akhir musim dan menjadi runner-up pada musim lalu. Pelatih 56 tahun tersebut juga membimbing Rossoneri melaju ke Liga Champions pertama mereka setelah absen selama 7 tahun. Dan baru-baru ini Stefano Pioli memimpin anak asuhnya meraih kemenangan pertama mereka di Liga Champions musim ini setelah mengalahkan Atletico Madrid di Wanda Metropolitano. Sebuah kemenangan yang pantas dirayakan setelah penantian selama 2920 hari. Itu juga menjadi kemenangan yang spesial karena itu adalah kemenangan pertama Pioli di Liga Champions setelah melalui 700 pertandingan selama karir kepelatihannya. Seperti dikutip dari Milan News, perjalanan Pioli sejak menduduki kursi kepelatihan AC Milan juga terbilang mengesankan. Ia telah memimpin Milan dalam 106 pertandingan dengan raihan 61 kemenangan, 25 hasil imbang dan 20 kekalahan. Termasuk 8 kemenangan, 5 hasil seri dan 5 kekalahan dari 18 pertandingan di kompetisi Eropa. Sepanjang musim 2021-2022 ini, Pioli bersama Milan telah melewatkan 13 pertandingan pertama di Liga Italia dengan 10 kemenangan, 2 hasil imbang dan 1 kekalahan. Ini adalah sebuah rekor baru yang melewati pencapaian klub pada musim 1954-1955. Milan belum pernah mencatatkan start yang lebih baik dari ini sepanjang sejarah mereka. Bersama Pioli, Milan juga memiliki rata-rata poin yang cukup tinggi yakni 2,05 per pertandingan berkat 50 kemenangan dan 18 hasil imbang dalam 82 pertandingan. Rata-rata golnya juga cukup tinggi yakni 1,96 per pertandingan yang membawa Pioli berada di urutan kedua di bawah pelatih legendaris Milan Lajos Kleczer yang memiliki rataan gol mencapai 2,13 per game dalam 114 laga pada musim 1949 hingga 1952. Dan serasa belum cukup karena Pioli juga memiliki rekor lainnya, yakni rekor dengan 15 kemenangan tandang berturut-turut dalam 1 tahun kalender, melewati 14 kemenangan tandang yang dibukukan Milan pada musim 1964. Setelah menyelesaikan pembaharuan kontrak Stefano Pioli, AC Milan saat ini sedang bekerja untuk menyelesaikan pembaharuan kontrak lainnya. Milan News melaporkan bahwa fokus manajemen saat ini tertuju pada pembaharuan kontrak 6 pemainnya. Dalam beberapa hari ke depan, Milan dilaporkan akan bergerak untuk mencoba mengamankan perpanjangan kontrak untuk Theo Hernandez, Ismail Bennacer, dan Rafael Leao. Ketiga pemain ini sebenarnya memiliki kontrak yang baru akan habis pada Juni 2024 mendatang. Namun merujuk pada kasus Donnarumma dan Calhanoglu, Paolo Maldini dan kolega sepertinya tidak ingin mengulangi kasus yang serupa. Oleh karena itu mereka akan bertindak lebih awal. Tentu saja Milan akan menawarkan kenaikan gaji yang cukup signifikan kepada 3 pemain tersebut agar bisa mengunci kesepakatan secepat mungkin. Di sisi lain, kesepakatan dengan Frankesi yang kontraknya akan berakhir Juni 2022 mendatang sejauh ini masih berjalan rumit dan belum ada informasi substansial terkait negosiasi dengan perwakilan pemain asal Pantai Gading itu. Sementara itu akan ada pembicaraan dengan Mino Raiola terkait perpanjangan kontrak Alessio Romagnoli dan Zlatan Ibrahimovic. Untuk Romagnoli, sebuah laporan yang dikutip dari Sempre Milan menyebutkan bahwa Milan membuat kemajuan terkait pembaruan kontrak sang pemain. Milan telah menawarkan perpanjangan kontrak hingga tahun 2026 dengan tawaran gaji senilai 3 juta euro per tahun ditambah bonus 500.000 euro. Dan sementara ini pihak Romagnoli meminta 3,5 juta euro per tahun plus bonus 1 juta euro. Masih ada jarak yang memisahkan kedua belah pihak, tapi sumber itu menambahkan bahwa para pihak telah berjanji untuk bertemu lagi sebelum Natal untuk mencoba menemukan kesepakatan. Sementara itu, terkait perpanjangan kontrak Zlatan Ibrahimovic, pembicaraan dengan pihak sang pemain akan dimulai setelah musim ini berakhir. Dan semuanya akan sangat bergantung pada kondisi fisik bomber gaik Swedia tersebut. Ada sebuah kabar baik yang datang bagi Milan di tengah persiapan mereka jelang laga kontra Sassuolo akhir pekan ini. Tuttosport melaporkan bahwa Stefano Pioli akan kembali menyambut 2 pemain kuncinya, yakni kiper Mike Maignan dan bek tengah Fikayo Tomori. Menurut laporan tersebut, Maignan telah melakukan pemulihan dari operasi pergelangan tangan yang dijalaninya 6 minggu lalu. Sementara Fikayo Tomori yang melewatkan 2 pertandingan terakhir telah pulih dari masalah pinggulnya. Meskipun begitu, baik Mike Maignan maupun Tomori belum bisa dipastikan apakah akan tampil sebagai starter di laga melawan Sassuolo, tapi kedua pemain setidaknya bisa berada di bangku cadangan. Kembalinya kedua pemain tersebut tentu saja dibutuhkan bagi Milan, mengingat beberapa laga berat akan mereka lakoni sebelum liburan Natal, termasuk laga menentukan melawan Liverpool di Liga Champions pada 8 Desember, serta laga melawan Napoli pada 20 Desember mendatang.
Striker Milan Olivier Giroud mengalami cedera saat bentrok melawan Atletico Madrid beberapa hari lalu. Striker asal Prancis itu terpaksa meninggalkan lapangan di pertengahan babak kedua. Calcio Mercato melaporkan bahwa pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan dalam 10 hari ke depan dan ada kekhawatiran bahwa sang pemain bisa melewatkan sisa pertandingan tahun 2021 ini. Jika itu masalahnya, Giroud kemungkinan besar akan melewatkan 5 hingga 7 pertandingan ke depan. Di antaranya adalah laga melawan Liverpool dan Napoli di mana Milan membutuhkan Zlatan Ibrahimovic dalam kondisi prima untuk pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Stefano Pioli dikabarkan sedang mempertimbangkan 2 opsi lain untuk lini serangnya. Pietro Pellegrini yang tidak masuk dalam skuad Milan di Liga Champions bisa mengambil peran sebagai striker untuk pertandingan yang dalam tanda kutip terbilang tidak sulit bagi Milan, yakni saat melawan Salernitana dan Empoli. Selain pemain pinjaman asal Monaco itu, Rafael Leao juga kemungkinan besar akan diplot sebagai pemain nomor 9. Dengan Radek Krunic atau bahkan Alexis Saelemaekers memainkan peran sebagai sayap kiri. Rafael Leao sebenarnya telah banyak memainkan pertandingan akhir-akhir ini, tapi perannya di lapangan terbukti sangat krusial.